Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ana dan keluarga direncanakan akan berangkat umroh 3 hari lalu. Tapi qadarullah karena faktor corona dibatalkan. Mohon nasihatnya karena sampai sekarang Ana masih sedih karena batal. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, saya ingin bertanya sama antum semua, kenapa seseorang itu kecewa? Antum pernah kecewa nggak sih dalam hidup? Pernah ya? Berarti nggak susah dong jawab masalah gini ya? Ah, kadang-kadang apa sering kecewanya? Oke, sering. Oke, berarti apa? Kenapa antum kecewa? Ah, karena ditolak akhwat misalnya? Bukan. Karena keinginan dan ekspektasi kita tidak terwujud. Itu kita akan kecewa. Kan gitu ya. Teori kecewa adalah berbanding terbalik dengan ekspektasi. Itu teori kecewa. Kalau antum nggak punya ekspektasi tersebut, maka ketika hal itu tidak terwujud, antum nggak akan kecewa. Antum tidak akan kecewa. Betul nggak hadirin? Ya, jadi itu poinnya. Ketika antum nggak ada ekspektasi nikah tahun ini, dan benar sampai tahun ini berakhir antum nggak nikah juga, kecewa apa enggak? Enggak, masya Allah. Ya nggak apa-apa, berarti kan nggak kecewa, gitu loh. Nah, sekarang Anda tanya sama kita semua, kita ingin umroh nggak hadirin? Ingin. Apa ekspektasi dan apa keinginan kita pada saat kita umroh? Kita ingin apa sih kalau umroh? Bingung kan ya? Antum nggak ada tujuan gitu sampai sana? Bengong aja gitu ngeliatin Ka'bah? Apa tujuan antum tuh umroh ngapain? Dapat pahala, terus apa lagi? Dapat ridho Allah, ampunan, terus pengen masuk surga, terus doa dan seterusnya. Iya kan? Hadirin yang Allah muliakan. Kalau kita incar pahala, maka insya Allah dengan kondisi seperti ini ya, antum mendapat pahala sempurna. Dan ini bukan kata saya. Ini kaidah para ulama dan sudah ada yang berfatwa demikian. Misalnya Syekh Sa'ad Syatri, hafizahullah, salah satu pakar usul fikih di dunia pada hari ini. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih berbunyi, barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah ibadah, sudah berniat, bahkan melangkah, berjuang, lalu gagal beribadah tersebut karena kendala syar'i, maka dia tetap dapat pahala ibadah tersebut sempurna. Bukan pahala niat, pahala ibadah yang dia inginkan dan dia niatkan. Di antara dalil yang digunakan para ulama adalah hadis riwayat Imam An-Nasai ketika Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail faghalabathu ainah hatta asbah." Barang siapa yang mendatangi kasurnya dalam kondisi dia berniat untuk bangun di tengah malam mengerjakan qiyamul lail, tapi ternyata pejaman matanya mengalahkan dirinya. Apa tuh maksudnya? Ketiduran.
hatta asbah, sampai masuk waktu subuh. Jadi niat bangun jam 3, ketiduran. Niat qiyamul lail, ketiduran, bangun subuh. Dapat pahala enggak? Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu manawa. Maka dia mendapatkan amalan yang dia niatkan. Apa-apa yang dia niatkan dia dapat. Tapi kan dia ketiduran. Dia nggak sholat qiyamul lail. Kok dia bisa dapat pahala qiyamul lail? Terus tidurnya gimana? Kata Nabi SAW apa? Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu sedekah dari Allah kepada dia. Tidurnya sedekah Robnya kepada dia. Jadi dapat pahala qiyamul lail plus tidur sampai subuh. Masya Allah, sedekah. Masya Allah, udah tidur, bangun subuh, dapat pahala qiyamul lail. Tapi ingat, jangan dirutinkan. Kalau dirutinkan berarti niatnya emang tidur. Niatnya tidur. Ini niatnya qiyamul lail. Niatnya qiyamul dapat. Kak, kaget saya Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Walaupun pembahasan atau hadits ini secara tekstual berbicara tentang ketiduran, tapi dikembangkan oleh para ulama fikih, lalu ditarik garis merahnya, benang merahnya, bahwa barang siapa yang berniat untuk melakukan ibadah, lalu gagal karena alasan syar'i, maka dia tetap dapat pahala ibadah tersebut. Dan ini didukung juga oleh hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, ketika di perang Tabuk. Kita tahu di perang Tabuk ada sebagian sahabat yang gak punya uang, yang miskin, ingin ikut berjuang dengan Nabi SAW, tapi gak punya modal. Dan pada saat itu Nabi tidak punya kas yang cukup untuk mengikut sertakan mereka. Akhirnya mereka gak ikut. Dan mereka sedih, mereka nangis gitu loh. Lalu Nabi SAW bersabda di perjalanan itu, Inna bil Madinati la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah, jadi di tengah jalan, bersama rombongan yang ikut dalam perjuangan tersebut, Nabi bilang, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang masirtum masiran walaqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melintasi sebuah lembah kecuali mereka tercatat bersama kalian. Dalam riwayat illa syarakukum fil ajar. Kecuali tidaklah kalian melakukan perjalanan dan melewati lembah kecuali mereka dapat pahala kalian. Dapat pahala, pahala. Pahala bukan pahala jalan. Jalan. Ini belum berjuang nih, baru berjalan menuju lokasi Tabuk. Setiap langkah mereka di Madinah dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Kenapa? Karena pengen niat tapi gak bisa. Sama orang-orang yang umroh. Apalagi udah bayar, udah daftar, udah tinggal berangkat. Ada yang pas transit gak bisa masuk, akhirnya balik lagi. Kalau niat mereka ikhlas, jelas insya Allah dapat pahala full insya Allah ta'ala. Illa syarakukum fil ajar. Bukan hanya dapat pahala umrohnya, pahala berangkatnya, transitnya dan seterusnya. Kata Nabi. Lalu Nabi kata habasahumul udhru. Karena mereka tidak bisa berangkat disebabkan udhur syar'i. Makanya gak ada rugi. Gak ada rugi hadirin. Dapat. Insya Allah yang batal umroh dengan niat yang ikhlas dapat pahala umroh seperti jika dia ke sana. Terus yang kedua hadirin sekalian. Bukankah kita cari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita ditakdirkan tidak berangkat, maka
Hadirin yang Allah muliakan, kalau nggak salah saya dapat fawaid ini dari Syekh Saleh, salah satu kajian Syekh Saleh Utsaimin, beliau mengatakan, tidaklah Allah menutup pintu amal atau kebaikan seorang hamba, kecuali Allah akan buka pintu-pintu lain. Cuman kita fokus dan meratapi pintu itu. Jadi nggak dapet tuh pintu-pintu lain. Ya, dari beliau, hafizahullah ta'ala. Jadi tidaklah Allah tutup sebuah pintu amal soleh atau pintu kebaikan, kecuali Allah akan buka. Bahkan bukan hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Tapi karena kita sekali lagi, terlalu fokus dengan kekecewaan ke pintu yang tertutup, kita lupa dengan pintu-pintu yang lain. Bukankah ketika misalnya Allah tutup pintu umroh kepada kita di hari-hari ini, padahal kita udah pengen berangkat. Lalu Allah, itu kan berarti Allah buka pintu sabar, hadirin. Pintu sabar. Ini ujian atau musibah, sabar. Dan pahala sabar jangan dikira, hadirin. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar akan diberikan bighairi hisab. Tanpa dihisab, unlimited. Unlimited. Tanpa batas. Maka jangan fokus ke sini. Lihat, ini gagal. Berarti ini pintu sabar dibuka buat saya. Dan ingat kaidah Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kaidah dasarnya amalan hati lebih besar daripada amalan zahir. Umrah amalan zahir. Sabar amalan hati, hadirin. Lebih besar. Itu sabar, belum ridho terhadap takdir Allah. Ridho lebih tinggi lagi kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi pahala umroh dapat, lalu dapat pahala sabar. Apalagi kalau kita bisa ridho, dapat pahala ridho lagi. Apa yang rugi, hadirin? Apa yang rugi? Gak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ingatlah jamaah sekalian, apa yang dinasihati atau apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan, setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Surat Al-Isra ayat 84. Setiap orang beramal dengan kondisinya masing-masing. Jadi ketika kondisinya jalan menuju Mekah dibuka dan semuanya sudah ada, berarti amalannya umroh. Fokus ke umroh. Ketika kita udah lakukan semua lalu ditutup, berarti kondisi saat ini bukan umroh, sabar. Anda mainkan sabar. Ridho, Anda mainkan ridho. Yang bikin masalah adalah ketika pintu atau kotaknya adalah sabar, kita fokusnya ke umroh. Itu yang bikin galau. Kulun ya'malu ala syakilati. Sama, ketika kondisinya sehat, Anda bersyukur. Ketika kondisinya sakit, Anda bersabar. Yang bikin galau adalah ketika kita sakit, kita berkhayal jadi orang sehat detik itu. Itu yang bikin hancur. Siapa yang suruh Anda berkhayal jadi orang sehat detik itu? Anda disuruh sabar. Kotaknya kotak sabar. Kulun ya'malu ala syakilati. Kulun ya'malu ala syakilati. Kita ini ngurus yang bukan kotak kita yang jadi masalah. Itu yang bikin kita drop, hancur, dan lain sebagainya. Ini kabar gembira buat yang gagal umroh pada saat ini. Fokus di kotak-kotak kondisi yang Allah buka. Itu baru ini. Belum lagi di hari-hari ini
Dan bukan hanya umroh loh, kan semuanya umroh, lalu sholat di Masjidil Haram, sholat di Madinah, itu semuanya dapat pahala, aman insya Allah. Jadi misalnya antum rencananya umroh berapa hari? Hah? 2 bulan. Antum umroh apa pindahan sih hadirnya? 9 hari itu. 9 hari kan Madinah misalnya 3 hari, terus Mekah 4 hari. Itu semua dapat udah. Udah dapat, tenang. Antum dapat. Dapat. Terus sabar dapat. Ridho dapat. Terus antum bisa 9 hari. Akhirnya kan stay di sini. Udah antum kerjakan amal soleh di sini. Dapat lagi. Gitu. Udah dapat. Terus ruginya apa jemaah sekalian? Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, renungkan. Makanya sebagian para ulama mengatakan yang bikin kita kecewa itu bukan ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang membuat kita kecewa adalah ketidakpahaman kita dan ketidaktahuan kita bagaimana Allah bekerja untuk kehidupan kita. Atau af'alillah. Bagaimana cara Allah berbuat atau bekerja untuk diri kita. Itu begitu kita nggak paham, kita pikir ini bencana, ini menghancurkan. Anda nggak paham. Ini baik buat Anda. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka, itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian inginkan itu buruk. Kalau berangkat bisa jadi buruk. Emang pasti. Kan belum tentu kita berada di tanah suci mensucikan kita. Kita tahu kaidah para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak serta-merta mensucikan seseorang. Belum tentu hadirin, kita nggak tahu. Saya mau tanya hadirin sekalian, itu Abu Jahal tinggalnya di kota apa hadirin? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal, Sukabumi. Abu Jahal di mana? Di Mekah. Kita nggak tahu. Maka oleh karena itu yakinlah bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Dan kita tahu menyakitkan. Tapi ini yang harus kita camkan bersama-sama. Pahala umroh dapat. Pahala di Haramain dapat insya Allah. Sempurna. Lalu sabar. Lalu dapat ridho juga kalau kita bisa ridho. Terus kita bisa isi 9 hari di tanah air dengan amal soleh. Mungkin kita jadi fokus kepada orang tua, birrul walidain, kita bisa bantu orang, kita bisa segala macam. Ulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal dengan kondisinya masing-masing. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.